Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan dan mempresentasikan hasil dari laporan kemajuan Project Based Learning yang akan kita buat di sini. Di mana dalam kesempatan kali ini kami mengambil topik terkait dengan pendeteksi situs judi online dengan judul Rancang Bangun Sistem Deteksi Situs Judi Online berbasis website menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN. Baik, untuk anggota kelompok di sini, kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu ada Gede Eka Putrawijaya dengan NIM akhir 018, kemudian dengan saya sendiri, Putu Ananda Dharma Wiguna dengan NIM akhir 099, dan ada Kadek Wina Septiana dengan NIM akhir 132. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas di sini, yang pertama yaitu ada pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan, kemudian penutup, dan terakhir ada daftar pustaka atau referensi yang kita gunakan. Baik, untuk yang pertama terkait dengan pendahuluan, di mana diawali dengan latar belakang mengapa kita mengambil topik ini. Nah, di mana seperti yang kita ketahui terkait dengan perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini, teknologi digunakan hampir dalam segala bidang atau segala hal, baik dalam penerapan secara langsung ataupun hanya dalam suatu pencarian informasi. Nah, ketergantungan masyarakat terhadap teknologi di sini semakin tinggi, yang dimana ini juga memicu berbagai resiko-resiko seperti munculnya sebuah website-website berbahaya atau ilegal yang mengarahkan pengguna ke berbagai konten-konten yang berbau negatif atau juga dapat dikatakan konten ilegal. Salah satunya yaitu di sini yang seperti yang kita bahas terkait dengan situs judi online. Nah, di Indonesia sendiri situs sudah sangat banyak terjadi transaksi-transaksi dalam perkembangan pada situs judi online di sini, yang dimana berdasarkan data yang saya dapatkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di tahun 2023 di sini, transaksi terkait dengan judi online itu mencapai sekitar 104,42 triliun dengan peningkatan sebesar 52,69% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu tahun 2022. Yang dimana peningkatan ini tentunya sangat besar hingga mencapai setengahnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, bahkan pada tahun 2024 juga di sini PPATK mengatakan bahwa jumlah pemain judi online di sini diperkirakan banyaknya itu mencapai sekitar 4 juta orang dengan rentang usia mulai dari anak-anak, yaitu dari rentang 10 tahun hingga 50 tahun ke atas, atau dewasa hingga orang tua. Nah, kemudian dari permasalahan ini di sini kami dari kelompok 5 mengusulkan terkait dengan membuat atau merancang bangun sebuah sistem pendeteksi website judi online, yang dimana untuk sistem di sini kita akan menggunakan sebuah model deep learning, yaitu Convolutional Neural Network atau CNN, yang mampu untuk mengenali tampilan visual secara otomatis untuk mencegah akses ke situs ilegal, yaitu situs judi online, secara efektif. Nah, adapun tujuan selanjutnya, ini tujuan dari project yang kita buat di sini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui hasil dari akurasi klasifikasi website judi online dengan menggunakan model CNN, dan yang kedua adalah untuk membangun sebuah website yang membantu dalam klasifikasi website judi online dengan antarmuka yang mendukung dan juga mudah untuk digunakan. Nah, lanjutkan selanjutnya itu ke 4-way problem scoping. Nah, di sini kita menggunakan 4-way problem scoping di sini, yang dimana di sini akan menjelaskan beberapa poin atau 4 poin terkait dengan who, siapa, what, apa, where, di mana, dan why, mengapa. Jadi penggunaan konsep ini akan kami lakukan untuk melihat lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi terkait dengan permasalahan situs judi online di sini yang kita teliti. Nah, baik, untuk poin yang pertama yaitu who atau siapa. Nah, berdasarkan permasalahan dari penelitian yang kita angkat di sini, maka bila dilihat dari poin who di sini atau siapa atau pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, ada pun beberapa pihak yang mungkin terkait. Yang pertama itu tentunya dari peneliti, yang dimana peneliti di sini berperan sebagai pengembang dalam klasifikasi website judi online yang akan dilakukan. Kemudian ada pemerintah, yang dimana pemerintah di sini berperan sebagai pihak yang bekerja sama dalam penelitian ini untuk mencegah semakin tersebar luasnya website judi online. Kemudian ada penyedia layanan internet, yang dimana penyedia layanan internet di sini berperan untuk mencegah website judi online tersebar dan memudahkan dalam identifikasi untuk memblokirnya nanti. Dan terakhir ada orang tua dan masyarakat, yang dimana ini berperan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi website judi online, yang dimana juga mungkin dari orang tua atau masyarakat memiliki kerabat atau teman yang menggunakan website judi online di sini untuk dapat diidentifikasi dengan mudah dan gampang. Nah, kemudian untuk poin yang kedua itu ada what.
yang dimana berdasarkan permasalahan dari penelitian yang kita angkat di sini, maka dilihat dari poin what di sini, what atau apa yang diteliti dari penelitian ini. Yang pertama tentunya itu terkait dengan sistem klasifikasi. Nah, di mana sistem klasifikasi ini tentunya seperti tujuan kita untuk mendeteksi atau mengidentifikasi sebuah website, apakah website tersebut termasuk ke dalam kategori website judi online atau bukan, melalui sebuah data, yang dimana ini berkaitan juga dengan poin berikutnya, yang dimana data yang digunakan di sini yaitu berupa sebuah gambar atau tangkapan layar atau screenshot dari halaman website judi online tersebut. Nah, tangkapan layar atau screenshot ini bisa berupa sebuah tombol atau logo ataupun beberapa komponen-komponen lainnya yang merupakan ciri khas dari website situs judi online. Dan ke poin ketiga, yaitu di sini kita menggunakan sebuah model, yaitu model CNN atau Convolutional Neural Network, yang merupakan salah satu arsitektur deep learning, yang dimana kita memilih CNN di sini karena kemampuannya dalam melakukan ekstraksi fitur visual, yang dimana gambar nantinya secara otomatis akan diproses dalam pembelajaran berlapis atau layered learning, atau juga dikatakan bekerja secara otomatis melalui lapisan-lapisan konvolusi, sehingga nantinya dapat mengenali berbagai pola teks yang mencolok atau tombol taruhan, kemudian logo, ataupun elemen-elemen visual lainnya yang mewakili dan menjadi salah satu ciri khas dari website judi online di sini. Nah, kemudian untuk poin berikutnya itu ada where atau di mana, yang dimana ini membahas juga terkait di mana lokasi dan konteks yang berkaitan dalam penelitian ini. Tentunya yang pertama itu lingkungan digital yang ada di Indonesia, yang dimana seperti kita ketahui juga akses internet yang semakin meluas di sini di Indonesia, namun belum sepenuhnya aman dari konten-konten yang tergolong ilegal. Kemudian website-website juga yang dapat diakses oleh pengguna di Indonesia, baik itu website-website yang mungkin familiar atau tidak familiar, yang mungkin juga dalamnya terdapat beberapa iklan-iklan yang juga mengarahkan atau link-link yang mentautkan ke website-website judi online. Dan terakhir itu platform pendidikan dan rumah tangga, yang dimana untuk poin ini dilakukan juga relevan dalam konteks pendidikan dan rumah tangga di masyarakat Indonesia, di mana banyak anak-anak dan remaja di zaman sekarang ini menggunakan perangkat digital untuk keperluan belajar dan sebagainya. Nah, namun tidak terlalu memiliki pengawasan yang penuh terhadap akses yang mereka gunakan. Nah, di penelitian ini dapat melakukan sebuah kontribusi dalam menciptakan sistem pendekatan otomatis yang dapat digunakan di sekolah maupun di rumah sebagai alat bantu, sebagai filter visual untuk melindungi anak ke akses atau link-link yang menautkan ke website-website judi online. Dan terakhir yaitu poin why atau mengapa atau alasan dari konteks permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu yang pertama tentunya seperti latar belakang saya telah jelaskan tadi dan data yang sudah saya sebutkan tadi, tentu terkait dengan maraknya penyebaran website judi online di kalangan masyarakat, baik itu dari masyarakat generasi muda hingga ke orang tua. Kemudian ini juga berkaitan dengan kebutuhan untuk melindungi masyarakat, khususnya para generasi muda, agar terhindar dari pengaruh negatif adanya judi online. Yang dimana pengaruh-pengaruh ini mungkin saja akan dapat mengganggu psikologi orang-orang yang memainkannya, yang membuat mereka terhibur dan ingin terus bermain, sehingga mungkin misalnya dari masyarakat yang kurang mampu, namun mereka ingin cepat-cepat untuk kaya misalnya, maka jalan mereka adalah judi online, dan pada akhirnya mereka banyak kalah dan mereka terlilit berbagai hutang. Nah, mungkin untuk itu, untuk salah satu tujuan kita untuk melindungi masyarakat. Kemudian yang berikutnya ada keterbatasan sistem deteksi berbasis teks yang mungkin masih kurang efektif. Nah, mungkin terdapat sudah beberapa sistem deteksi terkait dengan situs judi online ini berbasis teks. Namun pendekatan ini mungkin ada beberapa yang kurang efektif karena situs judi online kini banyak menggunakan beberapa teknik penyamaran. Nah, seperti menyembunyikan kata kunci atau domainnya, menggunakan istilah alternatif, atau menyediakan tampilan visual yang menggoda tanpa mencantumkan konten yang eksplisit. Dan terakhir, tentunya alasan kita dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mendukung pemerintah dan ISP dalam melakukan filterisasi konten negatif agar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga menghindari berbagai permasalahan yang ada nantinya dalam kehidupan manusia. Baik, untuk selanjutnya, untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Gede Eka Putra Wijaya dengan NIM 22085610018. Di sini saya akan melanjutkan ke materinya, yaitu pada bab 2 pembahasan. Di mana yang pertama itu ada definisi sistemnya. Sistem yang dikembangkan ini merupakan sistem dengan model CNN atau Convolutional Neural Network, yang diharapkan dapat mengklasifikasikan apakah suatu website
itu termasuk ke dalam kelas website judi online atau non judi online secara otomatis berdasarkan input berupa tangkapan layar dari antarmuka sebuah website. Kemudian yang selanjutnya ada kebutuhan fungsionalitasnya. Nah, sistem ini sendiri itu memiliki beberapa kebutuhan fungsional, di mana yang pertama itu ada inputnya. Diharapkan pengguna dapat menginput suatu gambar berupa tangkapan layar dari suatu website ke dalam sistem ini yang nantinya akan menjadi input dari model ini. Kemudian ada preprocessing, di mana sistem ini nantinya dapat melakukan preprocessing pada input dan dataset yang disesuaikan dengan kebutuhan model ini sendiri, seperti resize, normalisasi, augmentasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada klasifikasi, di mana sistem ini dapat memproses input dan mengklasifikasikan konten tersebut termasuk ke dalam kelas yang telah ditentukan, yaitu judi atau non judi. Kemudian ada output, di mana sistem ini dapat menampilkan hasil dari klasifikasi ini dalam bentuk confidence score dan labelnya. Kemudian selanjutnya itu adalah kebutuhan non fungsionalitas, di mana itu ada akurasi, di mana model diharapkan dapat memberikan akurasi yang cukup baik dalam mengklasifikasikan website itu sendiri. Kemudian ada extensibility, di mana sistem diharapkan dapat dengan mudah diintegrasikan dan dikembangkan lebih lanjut lagi dengan fitur-fitur yang lebih baru. Kemudian maintainability, di mana sistem ini diharapkan memiliki kemudahan dalam pemeliharaannya nanti. Kemudian itu selanjutnya ada alat dan teknologi yang digunakan, di mana pada sistem ini yang pertama itu ada Python yang digunakan sebagai bahasa pemrograman utamanya, kemudian ada TensorFlow dan Keras sebagai framework deep learning-nya, ada OpenCV untuk pemrosesan gambarnya, ada Matplotlib dan Seaborg untuk visualisasi hasil evaluasinya, kemudian ada Google Colab atau Jupyter Notebook-nya sebagai lingkungan eksperimen. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah metodenya. Yang pertama itu ada data acquisition. Nah, karena sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya untuk problem scoping-nya, di sini saya langsung akan menjelaskan bagian data acquisition-nya. Nah, di mana tahap data acquisition ini itu merupakan tahap pengumpulan data yang dibutuhkan untuk pengembangan model ini. Nah, ini tuh merupakan dasar yang selanjutnya akan dianalisis dan diolah untuk mencari solusi terbaik dari masalah yang ingin dipecahkan ini. Nah, untuk mengembangkan sistem ini sendiri, data yang telah berhasil dikumpulkan itu adalah data berupa tangkapan layar dari user interface website judi online yang diperoleh dari Kaggle. Nah, selain itu juga ada data website yang bukan merupakan judi online seperti e-commerce, berita, dan website normal pada umumnya. Kemudian data ini nanti akan dilabeling sesuai dengan kelas mereka, misalnya yang judi diberi label judi, yang non judi diberi label non judi, seperti itu. Nah, tahap ini tuh merupakan tahap untuk menjelajahi dan memahami isi serta struktur dari dataset yang kita miliki. Nah, sehingga itu kita mendapatkan wawasan yang lebih baik mengenai struktur, distribusi, dan karakteristik dari dataset yang kita miliki. Nah, yang pertama itu kita harus memahami tujuan dari dataset yang kita miliki ini digunakan untuk apa, yaitu karena pada sistem ini data ini digunakan untuk mengklasifikasi suatu website itu termasuk judi atau bukan, maka data yang digunakan ini merupakan data gambar antarmuka dari website yang memiliki dua kelas, yaitu judi dan non judi. Kemudian ada ukuran dan dimensi datanya, di mana kita itu mengidentifikasi dari ukuran data, jumlah, dan struktur data yang kita miliki, di mana kita menghitung juga distribusi dari kelas data yang ada, yaitu judi dan non judi, untuk memastikan data yang kita miliki ini juga balance atau seimbang. Kemudian itu ada preprocessing, di mana kita itu memeriksa dataset yang kita miliki apakah sudah sesuai dengan spesifikasi untuk input model yang akan kita kembangkan ini. Misalnya itu memastikan gambar dari dataset yang kita miliki itu ukurannya tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Kemudian juga kita melakukan preprocessing pada data yang kita miliki sesuai dengan kebutuhan dari model, seperti resizing, normalisasi, augmentasi. Kemudian juga data ini nantinya akan dibagi menjadi data training, testing, dan validation. Nah, selanjutnya itu ada visualisasi data. Nah, di mana tahap ini itu sangat membantu kita untuk memahami struktur dan pola pada data yang kita miliki itu lebih mudah. Nah, dalam project ini sendiri, visualisasi ini tuh digunakan untuk memvisualisasikan distribusi data, kualitas data, dan menilai apakah gambar dari dua kelas yang terpisah ini terpisah dengan jelas dalam ruang fiturnya masing-masing, seperti itu. Nah, untuk
visualisasi distribusi kelas itu sendiri dapat menggunakan visualisasi dengan menggunakan bar plot untuk menampilkan jumlah gambar data di masing-masing kelas yang ada, dan ada menampilkan beberapa sampel kelas yang kita miliki untuk memastikan labeling yang kita lakukan sebelumnya itu sudah benar. Kemudian juga ada ukuran dan resolusi gambarnya. Kita perlu menentukan apakah ukuran gambarnya itu sudah tepat atau perlu dilakukan penyesuaian lagi. Kemudian yang terakhir itu ada mengidentifikasi pola dan hubungan antar fitur yang ada. Selanjutnya itu ada metodenya, di mana yang pertama itu ada modeling. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan juga, pada project ini tuh model yang digunakan adalah CNN. Nah, kenapa model ini digunakan atau dipilih? Itu karena kemampuannya sudah terbukti baik dalam mengenali pola visual dari gambar. Nah, CNN ini sendiri merupakan salah satu algoritma deep learning yang digunakan untuk memproses data gambar, menentukan kepentingan seperti bobot dan bias yang dapat dipelajari ke berbagai aspek dalam gambar, dan berfungsi untuk membedakan objek satu dengan objek lainnya. Kemudian itu untuk secara umum CNN terdiri dari dua lapisan arsitektur, yakni feature learning dan classification layer. Dimana itu seperti pada gambar, pada lapisan feature learning itu nantinya akan ada input layer, convolutional layer, activation layer, dan pooling layer. Kemudian pada lapisan selanjutnya yaitu klasifikasi, akan ada fully connected dan output layernya sendiri. Selanjutnya itu adalah evaluation-nya. Nah, pada tahapan evaluasi, evaluasi ini tuh dilakukan untuk memastikan bahwa model tidak hanya akurat, tetapi juga konsisten dan tidak bias dalam pengambilan keputusan. Metode evaluasi yang digunakan itu juga merupakan metode yang umum digunakan, yaitu ada 4 metrik, yaitu akurasi, presisi, recall, dan F1 score, di mana akurasi itu merupakan persentase prediksi benar dari total sampel, kemudian presisi itu seberapa banyak prediksi judi yang benar-benar merupakan situs judi, kemudian ada recall itu merupakan seberapa banyak situs judi yang berhasil terdeteksi oleh model, dan F1 score itu merupakan harmonik rata-rata precision dan recall yang memberikan keseimbangan pada dua metrik tersebut. Nah, selain itu juga digunakan confusion matrix, di mana metode itu digunakan untuk melakukan pengukuran yang memberikan informasi perbandingan dari hasil klasifikasi yang dilakukan oleh algoritma dengan hasil klasifikasi yang sebenarnya, di mana itu berupa matriks 2x2 yang menunjukkan true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. Baik, selanjutnya itu ada deployment, di mana tahap ini tuh bertujuan untuk mengintegrasikan model yang telah dikembangkan ke dalam sistem yang nantinya dapat digunakan secara real time untuk mendeteksi dan memblokir situs yang termasuk ke dalam kategori judi online. Dimana model yang telah berhasil dikembangkan nanti itu akan diekspor ke dalam format seperti H5, yang selanjutnya untuk integrasi sistem, model akan dikemas dalam bentuk sebuah API atau Application Programming Interface, dan dimana itu nanti akan memiliki input ke sebuah gambar, di mana itu merupakan gambar tangkapan layar dari antar muka sebuah website. Kemudian nanti outputnya sendiri itu adalah hasil klasifikasi dari model yang telah berhasil dikembangkan. Nah, dan untuk rencananya juga model yang kami kembangkan ini akan dibuat dalam bentuk sebuah website. Mungkin sekian dari pembahasan materi saya. Selanjutnya mungkin dapat dilanjutkan oleh teman-teman. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Katerina Septiana dengan NIM 208 5611133. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan teman saya sebelumnya. Selanjutnya itu ada jadwal atau target lini masa. Jadi pada minggu pertama pada tanggal 23 sampai 28 April yaitu target kegiatannya yaitu adalah menentukan ide dan studi literatur dan pembagian peran tim. Lalu outputnya yaitu topik project, final referensi awal dengan tujuan waktu orientasi untuk menyamakan persepsi tim dan menentukan pendekatan yang realistis. Lalu selanjutnya pada minggu kedua yaitu pada tanggal 29 April sampai 5 Mei itu target kegiatannya yaitu menyusun latar belakang dan tujuan, lalu memulai pencarian atau scraping dataset dengan output draft laporan kemajuan PJBL dan data set awal terkumpul. Laporan dasar dan data mentah penting untuk segera diproses di tahap berikutnya. Pada minggu ketiga, pada tanggal 6 sampai 12 Mei, target kegiatannya yaitu eksplorasi dan visualisasi dataset dengan labeling data judi atau non-judi dengan output dataset terlebar statik di kelas.
dengan tujuan validasi bahwa dataset layak digunakan dan cukup representatif. Pada minggu keempat, tanggal 13 sampai 19 Mei, target kegiatannya yaitu pre-processing, yaitu resize, grayscale, augmentasi, split data. Lalu outputnya yaitu dataset bersih dan siap training. Dengan tujuan pre-processing, wajib agar model CNN bisa dilatih dengan baik. Dengan minggu kelima itu ada target pada tanggal 20 sampai 26 Mei dengan target kegiatan pembuatan model CNN dasar dengan training baseline dan model, dengan output model awal dan hasil evaluasi. Dengan tujuan baseline dibutuhkan sebagai dasar evaluasi kinerja model. Selanjutnya minggu ke-6 dengan tanggal 27 Mei sampai 2 Juni dengan target kegiatan yaitu training hyperparameter dan training model final dan uji akurasi, dengan output model final dan metrik evaluasi dengan tujuan perbaikan model untuk hasil optimal yaitu akurasi tinggi dan loss rendah. Minggu ke-7 yaitu tanggal 3 sampai 9 Juni dengan target kegiatan buat antarmuka sederhana, integrasi model ke UI. Dengan output sistem bisa input gambar dan tampilkan hasil. Dengan tujuan hasil akhir PBN harus bisa didemokan, jadi mulai implementasi antarmuka. Lalu minggu ke-8 tanggal 10 sampai 16 Juni dengan target kegiatan uji sistem dengan gambar nyata dan debugging dan perbaikan. Dengan output sistem stabil di uji publik dan tujuannya untuk menjamin bahwa sistem berjalan di luar data training atau tes. Pada minggu ke-9 pada 17 sampai 23 Juni dengan target kegiatan yaitu dokumentasi hasil klasifikasi dan mulai susun laporan akhir. Dengan outputnya yaitu visualisasi hasil dan graf laporan lanjut. Lalu tujuannya yaitu bukti kerja sistem dan pelaporan naratif harus dikumpulkan. Lalu pada minggu terakhir yaitu minggu ke-10 ya pada tanggal 24 sampai 30 Juni dengan target kegiatan finansial laporan dan slide simulasi presentasi dan outputnya laporan final dan slide presentasi. Lalu untuk tujuan persiapan penilaian akhir dengan output yang rapi dan siap tampil. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi proyek ini mengembangkan sistem klasifikasi situs judi online berbasis citra visual menggunakan CNN. Sistem ini mengenali tampilan antarmuka situs dari tangkapan layar untuk membedakan antara situs judi dan non-judi, mengatasi keterbatasan metode berbasis teks dengan pre-processing gambar, resizing, normalisasi, grayscale, dan augmentasi, dan dukungan framework seperti TensorFlow, Keras, dan OpenCV. Sistem ini mampu mendeteksi konten negatif secara otomatis. Proyek ini mendukung perlindungan masyarakat, terutama anak dan remaja, serta membantu pemerintah dan ISP dalam memfilter konten ilegal. Lalu di sini ada referensi yang kami gunakan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.